Nusaibah binti Ka'ab. Peserta wanita Bayatul Aqobah kedua. Nusaibah binti Ka'ab al-Ansyuriyah adalah ibu Imarah. Ia adalah seorang sahabat wanita yang agung lagi pemberani. Banyak jasa yang telah diukir dalam perjuangan dakwah Islam. Setiap saat hendaklah kita senantiasa bertanya kepada diri sendiri, apakah gerangan yang telah aku perbuat untuk menjunjung tinggi agama Islam yang aku yakini kebenarannya dan mengibarkan panji-panjinya? Di manakah posisiku bila dibanding dengan orang-orang Islam angkatan pertama yang telah berbayat kepada Rasulullah untuk menaati dan mematuhi perintah? Dapatkah aku mengikuti jejak langkah mereka? Dapatkah aku berkorban dengan jiwa, raga dan harta seperti mereka? Apakah yang dapat aku berikan kepada Allah dan Rasul-Nya? Pertanyaan-pertanyaan seperti di atas akan membuka mata kita. Di jalan mana kita sedang berjalan? Dan ketika itu kita akan melanjutkan perjalanan. Dan ketika itu kita akan melanjutkan perjalanan atau akan meluruskan arah perjalanan yang sedang kita lakukan. Bagi kita tidak cukup kalau hanya menjadi anggota Islam saja. Tetapi kita harus menjadi anggota yang beramal dan berguna bagi diri sendiri, bagi umat manusia, dan bagi agama dengan jalan senantiasa siap melaksanakan kewajiban. Ummu Imarah, Nusaibah, adalah salah satu contoh keberanian yang abadi pada setiap saat dan posisi. Merupakan sosok kepahlawanan yang tidak pernah absen melaksanakan kewajiban bila mana ada panggilan baginya. Semua sasaran perjuangan ditujukan untuk kemuliaan dunia dan akhirat. Adalah seorang sahabat wanita yang agung. Termasuk salah seorang dari dua wanita yang bergabung dengan 70 orang laki Ansyur yang hendak berbayat kepada Rasulullah dalam bayat Al-Aqobah yang kedua. Pada waktu itu ia bersama suaminya Zaid bin Ashim dan dua orang putranya, Hubaib bin Zaid bin Ashim, perawi hadis wudhu. Dan masih ada seorang wanita yang menyertainya, yakni saudara perempuannya. Keberadaan Nusaibah mencerminkan keberanian hati, pemeliharaan harga diri, jujur dan ringan tangan. Dan tidak ada sesuatu yang lebih jelas menunjukkan kelebihan-kelebihan Nusaibah, selain apa yang disabdakan Rasulullah ketika mengambil bayat darinya. 7 anganlah mengalirkan darah dengan sia-sia. Hr. Ibnu Ishaq dalam kitab Al-Maghazi 1, 273, 176 dari Ibnu Hisham, diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad 3, 460, 462 dan Ibnu Jarir dalam tarikhnya 2, 90, 93 dari jalan Ibnu Ishaq. Rasulullah telah bersabda kepada para peserta bayat, di antara mereka terdapat Nusaibah. Kalian adalah dari golonganku, dan aku adalah dari golongan kalian. Maka aku berdamai dengan orang yang berdamai dengan kalian, dan aku perang orang yang kalian perangi. Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam Al-Maghazi 1, 277 dari Abdullah ibnu Abi Bakar, sedangkan ia seorang perawi dhaif. Dan diriwayatkannya pula oleh Ibnu Jarir dalam tihnya 2, 93 dari jalan Ibnu Ishaq. Dan begitulah kenyataannya. Dalam At-Tabakat, Ibnu Sa'id menyimpulkan gambaran yang indah mengenai Nusaibah binti Ka'ab, Ummu Imarah, Nusaibah, telah memeluk Islam. Menghadiri malam perjanjian Aqobah, dan berbayat kepada Rasulullah. Ia ikut hadir dalam perang Uhud, perdamaian Hudaibiyah, umrah Qada, perang Yamamah hingga terpotong tangannya, dan mendengar beberapa buah hadis dari Rasulullah. Nusaibah binti Ka'ab pernah menceritakan pengalaman pribadinya pada waktu perang Uhud. Ibnu Sa'id telah merekam cerita itu, dan pantas sekali dikemukakan pada sidang pembaca. Dalam permulaan siang, aku pergi ke Uhud dan aku melihat apa yang sedang diperbuat orang-orang. Pada waktu itu aku membawa tempat air, lalu aku sampai kepada Rasulullah yang sedang ada di tengah para sahabat. Ketika kaum muslimin mendapat kekalahan, aku melindungi Rasulullah, dan ikut terjun dalam kancah peperangan. Aku melindungi dan mempertahankan Rasulullah dengan pedangku, juga menggunakan panah sehingga akhirnya aku terluka. Ummu Sa'idi binti Ibnu Rabi, menanyakan kepada Nusaibah binti Qais tentang luka yang berada di bahunya. Pada suatu ketika Ummu Sa'idi pernah melihat luka yang berada di bahu Nusaibah, dan ia ingin mengetahui bagaimana peristiwanya sehingga mendapat luka. Lalu Nusaibah menjawab, ketika para sahabat telah meninggalkan Rasulullah, Ibnu Kumayyah datang lalu berteriak, "Tunjukkan kepadaku, mana yang bernama Muhammad. Aku tidak akan selamat, selagi ia masih hidup." Lalu Mus'ab bin Umair dengan beberapa orang sahabat termasuk diriku langsung menghadapinya. Kemudian Ibnu Kumayyah memukulku, sehingga bagian bahuku terluka. Perihal Nusaibah, Imam Az-Zahabi telah berkata, adalah wanita mulia, dari pejuang sahabat Ansyur, Bani Hazraj, Bani Najjar, Bani Mazin, dan juga sebagai penduduk asli Madinah. Abdullah bin Ka'ab, saudara laki Nusaibah,
termasuk orang yang ikut dalam perang Badar. Sedang saudaranya yang bernama Abdurrahman bin Ka'ab, termasuk orang yang sangat suka menangis karena Allah. Nusaibah ikut serta menghadiri perjanjian Aqobah. La juga ikut dalam perang Uhud, perdamaian Hudaibiyah, perang Hunain, perang Yamamah, dan aktif melakukan berbagai kegiatan. Haditsnya banyak diriwayatkan orang. Dan tangannya terpotong ketika sedang ikut perang Yamamah. Imam Al-Waqidi juga telah berkata, Nusaibah ikut perang Uhud bersama suaminya, dan 2 orang anaknya dari suami yang pertama. La keluar untuk memberi minum dengan membawa kirbah, tempat air, yang jelek. La juga terjun langsung dalam medan pertempuran, hingga mendapat 12 iuka. Dan semua itu ia hadapi sebagai sebuah musibah yang baik, yang mendatangkan manfaat bagi dirinya. Imam Az-Zahabi mengetengahkan sebuah riwayat, bersumber dari Nusaibah, bahwa ia telah mendengar Rasulullah bersabda, sungguh, kedudukan Nusaibah pada hari ini lebih baik daripada kedudukan fulan-fulan. Ibnu Sa'id telah memberikan keterangan. Ketika itu Nusaibah binti Ka'ab berperang dengan sungguh-sungguh, dan menutupkan pakaian ke perutnya, sehingga mendapat 13 luka pada tubuhnya. Nusaibah menceritakan, sungguh aku melihat langsung Ibnu Kumaiyah yang sedang memukul bahuku dan melukai dengan luka yang paling lebar, lalu aku obati. Kemudian tukang seru Rasulullah berseru, kepada singa merah. Lantas Nusaibah mengikatkan pakaiannya, tetapi tidak dapat menghentikan cucuran darah yang keluar. Semoga Allah meridai dan merahmatinya. Ibnu Sa'id mengetengahkan penuturan Nusaibah binti Ka'ab tentang kesaksian terhadap dirinya sendiri. Aku melihat para sahabat telah meninggalkan Rasulullah, hingga tinggal sekelompok kecil yang masih ada di sisi beliau. Tidak lebih dari 10 orang. Aku, kedua anakku, dan suamiku berada di depan Rasulullah untuk melindunginya. Beliau melihat aku tidak memiliki perisai, beliau melihat pula seorang lelaki yang mengundurkan diri sambil membawa perisai. Lalu Rasulullah bersabda kepadanya, wahai Fulan, berikanlah perisaimu kepada orang yang sedang berperang. Lantas lelaki itu melemparkan perisainya, kemudian aku ambil dan aku pergunakan untuk melindungi Rasulullah. Pasukan berkuda dari golongan kaum musyrikin melakukan berbagai gerakan. Seandainya mereka menggoncang Rasulullah, niscaya mereka akan kami bidik. Lalu datang seorang lelaki berkuda hendak memukulku, lantas aku pergunakan perisai, sehingga tidak terjadi pemukulan terhadap diriku. Lelaki itu kemudian berpaling, dan aku pukul urat keting, urat di atas tumit, kudanya lalu aku pukul punggungnya. Melihat kejadian itu, Rasulullah berteriak, wahai putra Ummu Imarah, bantulah lebumu. Lantas anakku membantuku, hingga aku dapat membunuh lelaki berkuda itu. Imam Az-Zahabi mengetengahkan sebuah riwayat tentang kisah Nusaibah dalam perang Uhud, lewat penuturan Abdullah bin Zaid, putra Nusaibah. La berkisah, pada suatu hari ketika aku terluka, dan darahnya mengucur terus-menerus. Lalu Rasulullah bersabda, balut lukamu. Kemudian ibu, Nusaibah, datang kepadaku dengan membawa pembalut dari ikat pinggangnya. Lantas ibu membalut lukaku, sedang Rasulullah berdiri di sisiku. Lalu ibu berkata, bangkitlah dan perangilah kaum itu. Rasulullah kemudian bertanya, wahai Ummu Imarah, siapakah yang mampu berbuat seperti dirimu? Selanjutnya Nusaibah, Ummu Imarah, berkata, sesaat kemudian, datanglah orang yang memukul anakku. Lalu Rasulullah bersabda, wahai Ummu Imarah, inilah orang yang memukul anakmu. Lantas aku mendatangi lelaki itu, dan aku pukul betisnya hingga roboh. Menyaksikan kejadian itu, Rasulullah aku lihat tersenyum hingga kelihatan gigi taringnya. Lalu beliau bersabda, wahai Ummu Imarah, engkau telah menghukum lelaki yang telah memukul anakmu. Selanjutnya lelaki itu aku pukul dengan pedang sehingga mati. Lantas Rasulullah bersabda, segala puji bagi Allah yang telah memberi pertolongan kepadamu. Mengingat jasa yang diberikan Nusaibah binti Ka'ab kepada Islam, maka Rasulullah pernah mendoakannya serta anak-anaknya. Imam Az-Zahabi mengetengahkan sebuah riwayat, bersumber dari Abdullah bin Zaid bin Ashim, bahwa ia telah berkata, aku mengikuti perang Uhud ketika para sahabat telah meninggalkan Rasulullah, aku dan ibu mendekati beliau untuk memberikan perlindungan. Lalu beliau bertanya, wahai Abdullah, mana ibumu? Jawabku, ya Rasulullah, aku beserta ibu. Lantas Rasulullah memerintahkan, wahai Abdullah, lemparilah lawanmu itu. Lalu aku melempar seorang lelaki yang sedang naik kuda di depan Rasulullah dengan batu, dan tepat mengenai mata kuda yang dinaikinya. Karenanya, kuda itu bergoncang, goncang keras, lantas jatuh bersama penunggangnya. Lalu aku segera menindih orang itu dengan batu, sementara Rasulullah menyaksikan kejadian itu dengan tersenyum. Dalam perang Uhud ibuku mendapat iuka parah.
Ketika Rasulullah melihat Iuka di bahu ibuku, lalu bersabda, "Wahai Abdullah, ibumu, balutlah lukanya. Ya Allah, jadikanlah Nusaibah dan anaknya sebagai sahabatku di dalam sorga." Mendengar pernyataan Rasulullah, ibu langsung berkata, "Aku tidak menghiraukan lagi Iuka yang menimpa diriku dan aku tinggalkan segala urusan duniawi." Nah, itulah doa Rasulullah kepada Nusaibah dan anaknya, yang dengan tulus ikhlas telah mengorbankan segala yang dimiliki demi kepentingan dakwah Islam. Dan itulah keadaan Ummu Imarah yang mengibarkan panji-panji Islam, membela Rasulullah dengan penuh ketegaran yang terluka sebanyak 12 Iuka dalam perang Uhud, lalu kembali ke Madinah dalam keadaan penuh Iuka. Ketika Abu Bakar memegang tampuk kekhalifahan pernah datang kepada Nusaibah, Ummu Imarah, untuk menanyakan sesuatu. Dan Umar bin Khattab pernah memperoleh hadiah beberapa potong pakaian yang terbuat dari wol atau katun, yang di dalamnya ada kain yang masih baru. Lalu kain yang masih baru itu dikirimkan kepada Ummul Marah sebagai hadiah. Begitulah Nusaibah melewati hari kehidupannya untuk berkhidmat kepada Islam, serta menunaikan kewajiban-kewajibannya dalam masa perang maupun masa damai. La juga hadir bersama Rasulullah dalam menunaikan Bayatul Ridwan, suatu janji setia untuk siap mati syahid di jalan Allah. Setelah Rasulullah wafat muncullah nabi-nabi palsu, yang diantaranya adalah Musailamah Al-Kadzab. Kaum muslimin kemudian memeranginya, hingga akhirnya Hubaib ditawan oleh Musailamah, lalu disiksa dengan bermacam-macam siksaan. Namun Hubaib tetap tabah dan sabar menghadapinya. Musailamah bertanya kepada Hubaib, "Adakah engkau mengakui Muhammad sebagai utusan Allah?" Jawab Hubaib, "Benar, aku mempercayainya." Lalu Musailamah bertanya lagi, "Adakah engkau mengakui bahwa aku utusan Allah?" Jawab Hubaib, "Aku tidak pernah mendengar berita bahwa engkau menjadi utusan Allah." Mendengar jawaban itu Musailamah sangat marah lalu memotong-motong tubuh Hubaib hingga meninggal. Ketika Nusaibah mendengar anaknya terbunuh maka ia bernadzar untuk tidak mandi, hingga ia dapat membunuh Musailamah. Lalu keluarlah Nusaibah untuk mengikuti perang Yamamah bersama anaknya yang satu lagi, Abdullah, dengan keinginan yang keras untuk dapat membunuh Musailamah. La ingin membunuh Musailamah dengan tangannya sendiri. Namun takdir berbicara lain, yang membunuh Musailamah bukan Nusaibah, melainkan anaknya yang bernama Abdullah. La telah berhasil menuntut balas kematian saudara kandungnya, Hubaib. Al-Waqidi juga menceritakan tentang peristiwa yang dialami Nusaibah dalam memerangi para nabi palsu. Ketika berita kematian Hubaib, anak kandung Nusaibah, di tangan Musailamah Al-Kadzab sampai kepada ibunya, maka Nusaibah langsung berjanji kepada Allah, serta memohon kepadanya agar ia juga mati di tangan Musailamah atau ia yang akan membunuh Musailamah. Untuk merealisasikan tekadnya, Nusaibah kemudian mengikuti perang Yamamah bersama Khalid bin Walid. Pada peperangan tersebut Musailamah terbunuh. Sementara tangan Nusaibah terkena pedang, hingga putus. Dalam perang Yamamah Ummu Imarah, Nusaibah, memberikan kesaksian atas dirinya sendiri. "Tangisanku terpotong pada hari perang Yamamah, padahal aku sangat berkeinginan keras untuk membunuh Musailamah. Tidak ada yang dapat melarangku hingga aku melihat orang jahat itu mati terkapar. Dan tiba aku melihat anakku, Abdullah bin Zaid, mengusap pedang dengan pakaiannya. Aku bertanya kepadanya, 'Engkaukah yang membunuh Musailamah?' Ia menjawab, 'Ya benar, aku yang membunuhnya.' Kemudian aku, Nusaibah, bersujud syukur kepada Allah karena kematian anakku, Hubaib, telah terbalas. Semoga Allah mencurahkan rahmat kepada Nusaibah binti Ka'ab al-Ansyariyah dengan curahan rahmat yang sangat luas, menyambutnya dengan keridaan yang sangat tinggi, memuliakannya dengan kedudukan serta martabat yang sangat terpuji di sisinya.